maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol, bahkan ojol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umrah kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitasnya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadafin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita, para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di sini saya mau disclaimer. Sebelumnya saya tegaskan, ini bukan soal perbandingan. Saya enggak sedang ngomongin jumlah penduduk, anggaran, atau apapun yang bisa dibandingkan. Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Ada sebagian orang yang nggak terima dengan video saya tentang Kang Deddy Mulyadi sebelumnya. Tapi ya itu hak mereka. Mereka yang ada di satu garis lurus dengan para pemimpin mungkin nggak akan suka. Saya nggak kenal Kang Deddy. Tapi yang saya lihat, beliau punya niat yang luar biasa dalam memanusiakan manusia. Kenapa saya bilang ini penting? Karena kita sering mendengar banyak slogan dari banyak gubernur. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan. Kang Deddy nggak datang dengan slogan-slogan besar waktu kampanye. Dan gak ada janji kosong. Tapi begitu dilantik, beliau langsung bergerak untuk manusia, untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang membuat beliau terlihat berbeda. Mungkin ada yang bilang ini cuma media yang terlalu fokus, tapi kenyataannya banyak orang yang melihat ini sebagai niat tulus untuk memperbaiki kehidupan orang banyak. Sekarang mari kita bicarakan Bengkulu. Kita sebagai masyarakat di sini punya potensi besar. Tapi untuk mewujudkan semua itu, kita butuh lebih dari sekedar harapan. Kita butuh niat, tekad, dan kerja keras dari semua pihak, termasuk kita sebagai rakyat. Tapi yang gak kalah penting, kita juga butuh para pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyatnya. Kita udah terlalu lama diam, biarkan masalah menumpuk dan berharap pemerintah akan datang menyelesaikan semuanya. Tapi kenyataannya, kita yang merasakan langsung dampaknya. Kita nggak perlu menunggu 100 hari atau 3 bulan seperti yang sering dikatakan oleh beberapa kepala daerah. Kita butuh tindakan nyata sekarang juga. Jangan sampai kita cuma jadi penonton di daerah kita sendiri. Kita harus bangkit, bersuara, dan berjuang untuk perubahan. Suarakan kalau ada yang salah, jangan diam aja. Karena diam itu artinya membiarkan kebijakan yang nggak tepat terus berjalan. Jadi,
Mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai langkah awal untuk perubahan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Jangan sampai setelah Idul Fitri, kita kembali tidur dengan mimpi kosong. Kita harus berani bersuara, berani bergerak, dan bersama-sama membangun Bengkulu yang lebih adil dan sejahtera. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang pidato Gubernur Jawa Barat? Apakah kamu juga merasa terinspirasi untuk perubahan di Bengkulu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya perubahan. Saya Rio Kajut, mohon maaf lahir dan batin. Ini suara dari rakyat Bengkulu yang siap bangkit dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bangun Bengkulu bersama-sama. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.